Selamat datang di obrolan budaya RRI Net RRI Surabaya. Kali ini bertempat di SMK Negeri 12 Kota Surabaya. Kita akan mengulik kehidupan panggung teater di balik dinamika era modern. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus obrolan budaya RRI Surabaya. Setiap panggung punya cerita, tapi tak semua cerita punya penonton. Di tengah gempuran dunia digital, teater tetap berdiri, sunyi, tapi berdenyut. Di balik tirai ada para guru yang terus menyalakan nyala seni bagi murid-muridnya. Inilah kisah mereka, para penjaga panggung yang tak pernah benar-benar sepi. Mungkin panggung kadang sepi, tapi semangat tak pernah benar-benar mati. Karena setiap naskah, setiap peran, dan setiap latihan adalah doa kecil agar manusia tetap peka dan hidup. Sepi penonton, ramai perjuangan. Sebuah obrolan budaya bersama dua guru teater yang tetap setia menyalakan api seni di tengah ruang-ruang latihan yang mulai sunyi. Dalam 1 jam kita menelusuri kisah, semangat dan keyakinan bahwa teater bukan sekedar pertunjukan, melainkan cara memahami hidup. Dengarkan kisah mereka, para penjaga panggung yang tak lelah mengajarkan makna keberanian, ekspresi dan kemanusiaan. Teater dulu adalah ruang di mana manusia belajar menjadi manusia. Tempat kita menatap wajah orang lain, bukan layar. Di masa lalu pentas teater bisa memadati aula sekolah, gedung kesenian, bahkan halaman kampus. Tapi kini, panggung sering dibiarkan kosong. Kursi penonton tak selalu terisi. Dunia bergerak cepat. Mungkin terlalu cepat untuk sempat duduk dan menyimak satu lakon penuh makna. Banyak yang bilang teater mulai kehilangan penonton. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, bukan berarti semangatnya ikut padam. Masih ada guru-guru teater di berbagai kota yang dengan sabar mengajarkan murid-muridnya bagaimana membaca naskah, berlatih olah tubuh, menata napas, dan menemukan makna dari setiap diam. Mereka tahu jumlah penonton boleh berkurang, tapi nilai dari sebuah latihan, dari keberanian tampil dan berempati, tak pernah berkurang nilainya. Di balik ruang-ruang latihan yang sederhana, teater masih hidup dalam tawa, disiplin, dan rasa ingin tahu para murid. Malam ini kita akan berbincang bersama dua di antara mereka, para guru yang tak hanya mengajar seni peran, tapi juga mengajarkan keberanian untuk terus berkarya, meski panggung kadang terasa sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan selamat datang di obrolan budaya RRI Net dan juga RRI Surabaya. Kali ini bertempat di SMK Negeri 12 Kota Surabaya. Bersama saya Ayu Yuniarta, kita akan mengulik dan juga mengupas terkait dengan kehidupan panggung teater di era kekinian atau modern. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Agung Yuni Sasmito SSN. Beliau merupakan Kepala Jurusan Teater SMK Negeri 12 Kota Surabaya. Kita akan sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Agung. Selamat siang, waalaikumsalam Ning Ayu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
RRI Surabaya tentunya. Oh ya, sama-sama. Di obrolan budaya, membahas terkait dengan kehidupan panggung teater di dalam kehidupan yang penuh dengan era kekinian, modernisasi begitu, Pak Agung. Apakah masih relate dengan zaman sekarang atau seperti apa? Seperti itu. Nah, sebelum ke sana nih Pak Agung, Iya. kalau boleh kami tahu sudah berapa lama begitu bergabung di SMK Negeri 12 Surabaya? Kalau bergabungnya sebenarnya saya itu mulai dari ini ya, dari jurusan teater belum berdiri malahan. Wow. Jadi jurusan teater belum berdiri. Jurusan teater ini berdiri tahun 2004 gitu kan. Artinya sebelum ada resmi jurusan teater, dulu di sini ada ekstrakurikuler teater gitu kan. Baik. Itu saya sudah mulai bergabung sampai akhirnya Ya. jadi jurusan teater. Saya juga terlibat di dalamnya walaupun belum resmi sebagai pengajar ya artinya. Jadi karena dulu keterbatasan pengajar teater, Ya. akhirnya pakai praktisi gitu kan. Mereka pakai praktisi untuk bantu Berarti mengajar. sudah lumayan lama ya Pak Agung? Ya cukup lama. Ada di tahun 80-an begitu? Enggak, 2000 90-an? Ya, saya di sini berkegiatan di SMK, dulu masih SMK 9 ya namanya, belum SMK 12. Oke, baik. Itu di ya kurang lebih tahun 99 lah, 98. 99. 99 sudah mulai Wow. berkegiatan di sini dengan teman-teman jurusan Karawitan waktu itu, Mas. Jadi ketika teater SMK 12 ini masih dalam tahap ekstrakurikuler, Ya, sampai masih sekarang menjadi sudah menjadi jurusan. Luar biasa. Ini didampingi selalu begitu ya pemirsa RRI Net dengan Pak Agung, dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa mendampingi putra-putri di sekolah ya Pak ya. Iya, benar. Dari masa ke masa seperti itu. Baik, kalau membahas terkait dengan seni teater Pak Agung, apa yang pertama kali diingat begitu ya, kenangan pahit maupun manis kala itu dengan teater? Apakah cinta itu datang dari panggung, naskah, atau bahkan mungkin sosok guru terdahulu nih Pak Agung, sehingga jenengan berkecimpung atau mencintai bidang ini seperti itu? Kalau kenapa saya memutuskan dan terjun ke dunia teater ya hanya menjadi itu sebenarnya yang menginspirasi bukan orang lain tapi ayah saya sendiri, karena ayah itu dulu pelaku ludruk gitu. Jadi pemain ludruk dan mantan ludruk RRI juga ayah tuh. Gitu. Baik. Gitu ya. Jadi dari situ akhirnya karena saya dibesarkan dan dihidupi dari ludruk atau dari kesenian, maka itu akhirnya menjadi pilihan saya gitu. Gitu. Jadi memang melihat sosok ayahanda. Iya gitu, yang menginspirasi. Jadi terinspirasi begitu ya Pak Agung ya. Dalam artian di sini tidak ada keterpaksaan begitu ya. Biasanya kan anak jadi pengen apa karena orang tua yang memaksa begitu ya. Kalau Pak Agung tidak, malah enggak ada paksaan sama malah sekali. termotivasi dari sang ayah. Iya. Ayah sekarang sudah pensiun? Oh, sudah almarhum ayah. Sudah baik. almarhum lama. Baik, jadi memang ayah juga seni peran ya Pak Agung ya. Lebih tepatnya di ludruk ini pemirsa. Baik. Kemudian pertama kali mengajar teater ini Pak Agung, apa yang menantang begitu ya? Lebih ke karakter murid-muridnya, kemudian materi atau lakonnya, atau justru mencari ruangnya ini Pak Agung? Tantangan yang paling saya rasakan ketika saya harus menjadi pengajar teater gini ya. Teater itu masih awam di telinga masyarakat gitu ya. Hampir ya mungkin orang-orang tahu sebenarnya itu teater tapi tidak bisa menyebut bahwa itu teater karena memang teater itu seperti hal baru atau bukan budaya kita gitu kan. Sehingga itu yang merupakan tantangan, memberikan pemahaman tentang teater pada masyarakat, pada peserta didik atau pada murid, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi lebih kepada mengenalkan apa teater itu gitu sendiri kepada murid-murid begitu. Kalau orang kita yang paling familiarnya apa sih Pak kalau seandainya bukan teater? Apa? Ya ludruk tadi itu kan? Drama, sandiwara.
Oh, gitu. begitu. Jadi penamaannya ya. Penamaannya. Baik. Bahkan Jadi, drama, sandiwara, ludruk itu bagian daripada teater sebenarnya gitu kan. oh, baik. Jadi memperkenalkan begitu ya Iya, ke anak gitu. didik bahwasanya teater itu ada loh di tengah-tengah kita, Iya. seperti itu. Kemudian dulu apa yang membuat teater ini ramai Pak dan disukai orang? Kalau kita membandingkan zaman sekarang ya, Mm-mm. saat ini kan kita nggak bisa menampik bagaimana distorsinya dunia ini, kemudian juga dinamikanya, perkembangan IT, perkembangan era kekinian yang juga pastinya ini menggerus apa ya, hal-hal yang sifatnya tradisional seperti itu. Nah ini seperti apa Pak Agung melihatnya? Sebenarnya gini ya, kalau ngomong antusias masyarakat terhadap seni pertunjukan, saya ngomong globalnya dulu, seni pertunjukan memang berdampak ya. Artinya mulai dan hal ini tidak terjadi saat ini aja. Dulu ketika pertama kali radio muncul, artinya seni pertunjukan juga mulai tergerus dengan itu. Pertama kali TV muncul juga seperti itu, seni pertunjukan tergerus. Dan sekarang ketambahan lagi sosial media, internet yang merajalela hari ini, Ya, tergerus juga. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita sebagai pelaku seni itu bisa beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang ini, gitu sih. betul. Tantangannya di situ. Tantangannya di situ ya pemirsa. Jadi bukan malah mundur, bukan Iya, malah harusnya. minder, tapi bagaimana kita ini harus bisa survive ya. Iya benar, juga menjawab adaptasi. tantangan zaman itu tadi. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Dan kemudian kalau akan ketakutan ini Pak Agung, ketakutan bahwasanya anak didik lebih ke barat-baratan. Sejauh ini aman-aman saja, murid-murid masih terkendali dalam artian Iya. dalam artian apa ya, mengikuti era boleh tapi ojo lali apa ya, Budaya ya, kebudayaan sendiri seperti itu. Gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang malah bukan ke barat-baratan, anak-anak itu ke Korea-Koreaan kan sekarang gitu. Ke Korea. Artinya budaya barat hari ini itu sudah mulai tergerus dengan budaya timur. Ya. Meskipun Korea itu kiblatnya pop culture atau kiblatnya adalah budaya barat ya, Ya. tapi sudah mulai mengarah ke timur sekarang peradaban zaman itu. Jadi bukan tidak mungkin nanti suatu saat kita ini, Indonesia ini sebagai bagian daripada budaya timur juga akan ikut berkembang. Karena sentral kebudayaan sekarang sudah mulai, sentral peradaban sekarang sudah mulai bergeser ke timur hari ini. Bukan lagi ke barat gitu. Oh, baik. Jadi memang untuk edukasi, menanamkan apa ya, pengertian kepada murid-murid, nggak popo rek nek misalnya kamu mau mengikuti zaman tapi jangan Iya. sampai lupakan apa ya, kebudayaan sendiri seperti itu. Baik, kemudian kalau dibandingkan dengan saat ini Pak Agung, perubahan yang paling terasa seperti itu ya, di mana? Bagian penonton, antusiasme murid, atau mungkin dukungan sekolah ini? Yang paling antusiasme penonton sih sebenarnya, masyarakat ya. Yang terasa ya. Yang terasa di situ. Perubahan yang sangat terasa di situ. Gitu. Jadi sekarang itu kalau mau menggelar sebuah pertunjukan gitu ya, kita itu harus butuh effort lebih untuk bisa mendatangkan penonton gitu kan. Karena mereka, ya saya tidak menyalahkan masyarakat atau penonton. Penonton Ya. hari ini punya banyak pilihan, punya banyak menu. Betul. Di gawainya itu, di gadgetnya dia sudah mau milih nonton apa saja dia bisa. Betul. Jadi kita harus butuh effort lebih untuk mendapatkan antusias penonton itu. Ya, apalagi aplikasi-aplikasi yang sangat mudah didapat ya Iya. Pak Agung. Jadi untuk saat ini yang paling terasa dominan adalah lebih ke antusiasme penonton. Ono dukungan teko pihak sekolah, madeng ono lakon teaternya tapi nggak ada penontonnya ya pemirsa. Nah itu juga buat apa begitu ya? Ya. Baik, momen yang nggak terlupakan ini Pak Agung sejauh ini selama menjadi sebagai seorang guru teater begitu ya, bisa lucu, menyentuh, atau gagal tapi berkesan sejauh ini. Momen yang paling mengesankan ya gini sebenarnya. Mm-mm. Jadi ada suatu momen, ada aturan gitu di sekolah ini, ada aturan main di pendidikan ini bahwa sekolah ini harus siap untuk menerima siswa kebutuhan khusus gitu kan. Oke. Itu yang paling sangat mengesankan gitu. Tapi ya
teater itu sebenarnya sangat terbuka bagi siapa saja, bahkan Mm-mm. bahkan orang-orang atau anak-anak berkebutuhan khusus itu Ya. bisa kita upayakan di teater gitu. Itu yang paling berkesan. Bagaimana kita mendirect mereka, mengajari mereka itu. Ya, walaupun secara hasil nggak semaksimal Dengan orang pada umumnya ya, ya, Pak Agung ya. tapi artinya dia punya potensi yang lebih gitu, potensi yang berbeda gitu. Baik. Jadi memang kalau untuk mendirect teman-teman dengan kebutuhan khusus itu lebih menantang ya, Pak Ya, Agung. lebih asik. Oke, tadi saya juga sempat melihat di kelas tari ada teman-teman dari luar negeri atau bule nih Pak Ya. Agung. Nah itu apakah juga diikut sertakan di kesenian teater atau seperti apa? Kebetulan ini kita lagi kedatangan tamu teman-teman Singapura ya. Jadi ada yang studi banding lah katakanlah seperti itu. Mereka juga Oke. nggak tahu tapi kayak belum mampir ke teater kemarin, Belum. sudah di Pedalangan, sudah di apa namanya jurusan tari hari ini Ya. gitu. Jadi tadi sudah ada di teman-teman kelas tari, Iya. kemudian apa tadi Pak? Pedalangan ya? Pedalangan sudah, Teater gitu. masih belum diampiri ya. Iya. Mudah-mudahan besok lah ya bisa main seni peran bareng sama teman-teman teater di SMK 12 Surabaya. Kalau itu tadi dikatakan studi banding ya Pak ya? Ya, sebenarnya. Oke, baik. Kemudian menurut Anda ya, apa roh teater yang nggak bisa ditemukan di bentuk seni lain? Yang tidak bisa ditemukan di seni lain ya. Saya nggak ngomong teater secara spesifik, tapi lebih pada seni pertunjukan yang hari Ya. ini kan mungkin tergerus dengan media-media sosial apa gitu ya. Yang tidak bisa ditemukan itu adalah pertemuan antara aktor dan penonton. Itu yang tidak. Kadang-kadang mungkin kita bisa ya main teater tapi pakai media virtual yang dulu ketika era Covid gitu pernah Ya. terjadi. Ya. Tapi ternyata yang dirasakan oleh aktor itu beda penerimaannya itu dengan ketika kita pertunjukan live dan bertemu dengan audien atau bertemu dengan penonton. Jadi sebenarnya ini teater itu ruang ya. komunikasi sebenarnya, Betul. ruang gitu. Jadi ketika corona ini sangat terasa ya Pak Agung ya. Terasa sekali. Meskipun ada yang nonton tapi kalau hybrid ya sama saja Sama ya. saja. Baik. Jadi ruang komunikasinya hilang antara pertunjukan dan penonton itu. Kalau murid bertanya Pak, ngapain sih belajar teater? Gak ada duitnya. Nah ini kalau kita sambungkan dengan nantinya ketika mereka sudah lulus ini Pak Agung, mau kerja di bidang apa? Ada nggak ini pekerjaan yang mungkin berkorelasi dengan Dengan teater? Seperti apa Pak Agung? Sebenarnya gini, saya selalu menekankan pada anak-anak ya, ketika nanti ada orang yang tanya sekolah teater mau jadi apa, jawab saja, saya sekolah teater bisa jadi apa saja gitu. Karena pada dasarnya di teater ini bukan hanya persoalan latihan pertunjukan gitu, bukan hanya membahas tentang pertunjukan, bahwa teater itu sebenarnya laboratorium untuk merubah mental dan perilaku seseorang gitu. Ya. Jadi dengan kita belajar teater, kita banyak belajar karakter, Ya. kita banyak belajar tokoh, banyak belajar karakter, sehingga kita mau bekerja di mana saja kita bisa memposisikan diri. Fleksibel ya Pak Iya, ya? harusnya gitu malah sebenarnya. Dan terbukti memang. Terbukti ketika hampir lulusan itu datang, yang ada yang jadi atlet, ada yang jadi penyiar radio, ada yang jadi macam-macam. Mereka Ya. selalu ngomong terima kasih Pak, jadi untung saya pernah belajar teater gitu. Sehingga dia lebih siap secara karakter, secara pribadi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Baik, jadi kalau ditanya nanti mau jadi apa, menyukai teater, jawab saja jadi apa saja. Ya, gitu. Baik, itu tadi dia untuk sesi pertama di kesempatan kali ini pemirsa, yaitu dengan Bapak Agung Yuni Sasmito SSN, Kepala Jurusan Teater SMK Negeri 12 Kota Surabaya. Kita masih tentunya di obrolan budaya bersama saya Ayu Arta. Kita akan bergeser ke segmen kedua selanjutnya. Pastikan terus masih di RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pemirsa RRI Net dan juga RRI Surabaya, kita masih dalam obrolan budaya. Untuk edisi kali ini bertempat di SMK Negeri 12 Kota Surabaya dengan tema Sepi Penonton Ramai Pengunjung, Potret Guru dan Murid di Panggung Sunyi, mengulik kehidupan teater di era modern. Apakah masih relate begitu ya dengan kehidupan kekinian saat ini? Nah, di sebelah saya sudah bersama dengan siswa kelas 12 SMK Negeri 12 Surabaya sekaligus siswa teater, yaitu ada Valencia Ellen Chandra. Halo Ellen. Halo nih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk obrolan budaya ya. Ellen ini luar biasa. Ellen terpilih untuk ya mewakili teman-teman teater begitu ya. Bisa sharing terkait dengan pengalaman Ellen selama ini begitu. Kalau boleh tahu nih Ellen bergabung di teater SMK Negeri 12 Surabaya sejak kelas berapa? Sejak kelas 1 SMK, kelas 10. Kelas 10. Betul. Nah, apa yang kemudian membuat kamu tertarik begitu dengan seni peran ini? Ya, jadi dari kecil memang saya punya minat di bidang acting begitu ya. Terus waktu SMP tuh mau kenaikan kelas 1 SMK, saya mikir saya pengen sekolah teater tapi kayaknya nggak mungkin ada gitu di Surabaya. Ternyata saya dapat info di Surabaya tuh ada sekolah seni terbesar di Jawa Timur. Nah, ada jurusan teater juga. Langsung saya cari info, saya ikut tes bakat minat dan puji Tuhan lolos. Kenapa yang memotivasi kok sampai sebegitu besarnya hasratnya, keinginannya untuk masuk seni peran ini? Apakah dari keluarga ada turunan juga atau seperti apa Ellen? Kalau turunan sendiri nggak ada, cuman saya emang dari kecil tuh suka banget diajak nenek nonton sinetron. Gitu. Iya, akhirnya mengundang hasrat untuk bisa berani tampil depan kamera, berakting gitu. Terus saya juga punya mimpi bisa jadi aktris. Amin. Di kemudian hari begitu ya. Amin. Jadi hanya gara-gara diajakin nenek nonton sinetron di televisi. Bener. Di rumah. Kemudian ini kok bisa jahat ya, ini kok perannya baik ya gitu ya Ellen ya. Iya, benar sekali. Baik. Masih ingat nggak sih kapan pertama kali kamu tampil di atas panggung dan mungkin bisa diceritakan pengalaman itu seperti apa? Pertama kali waktu itu tampil di Gedung Cak Durasim dalam acara Anugerah Sutasoma kalau enggak salah ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2023. Masih Baik. kelas 10, awal-awal banget itu. Jujur rasanya deg-degan banget ya, nervous banget karena untuk pertama kalinya biasanya itu kan agak malu-malu nih. Nah, waktu masuk di sini tuh mulai belajar pelan-pelan untuk berani tampil di depan umum, berekspresi apalagi gitu. Seneng banget ya karena diberikan kesempatan ya Ellen ya sama bener. pihak sekolah. Betul. Begitu untuk tampil di Cak Durasim kala itu ya. Meskipun nervous gak masalah, it's okay karena memang ya lumrah saja ya Ellen ya baru pertama kali buat perform seperti itu. Kemudian Ellen, kalau ketika latihan teater begitu ya, bagian mana sih yang kamu anggap paling menantang begitu dalam artian dalam segi olah tubuh, vokal, gerak, mimik muka seperti itu atau seperti apa? Sebenarnya hal yang paling menantang itu adalah setiap karakter yang saya mainkan karena di teater ini kan kita nggak cuma belajar dari hanya satu karakter ya, tapi berbagai macam karakter. Jadi tantangannya di situ. Setiap mau memulai untuk memerankan si karakter A, B, C itu akan berbeda gitu. Apa ya namanya? Penjiwaannya. Iya, betul sekali. Oh, baik. Jadi nge-switch perasaan dari yang tadinya nangis-nangis kemudian senang mendadak. Betul.
Baik, dari pengalaman kamu tadi ini Ellen, teater itu lebih banyak soal seni peran atau soal pembentukan karakter diri? Teater itu luas ya jangkauannya sebetulnya. Bisa apa aja ya, kita bisa belajar jadi memahami berbagai karakter begitu, belajar tentang hidup, Ya. semua lengkap ada di teater. Ya. Dari teater saya belajar banyak sekali. Menurut kamu nih Ellen, kenapa sekarang anak muda atau mungkin bahkan teman-temannya Ellen begitu ya, lebih sedikit yang mau ikut teater ketimbang mungkin jurusan yang lain, ekskul yang lain seperti itu? Mungkin mereka itu masih punya pandangan yang belum luas tentang teater ya. Mungkin mereka masih memikirkan bagaimana prospek kerja ke depannya. Karena banyak sekali nih Ning, sampai detik ini bahkan saya sendiri masih sering mendapatkan simpang siur berita ke saya juga gitu kan. Kamu sekolah teater mau jadi apa sih, kerjanya nanti seperti apa gitu. Nah itu mendistract mereka-mereka nih yang belum kenal jauh tentang teater. Jadinya mereka juga mikir, iya juga ya sekolah teater tuh mau jadi apa. Karena pasti pemikiran mereka cuma tampil di panggung, cuman main drama, gak jelas, acting gak jelas kayak gitu. Padahal sebenarnya teater sendiri tuh bisa jadi apa aja gitu, jangkauannya sangat luas sekali. Apalagi untuk saat ini kita nggak bisa menampik adanya money oriented ya. Kelak nanti kalau seandainya sudah sekolah, sudah lulus kuliah ya untuk kerja lah gitu ya. Tapi kalau seandainya kerjanya nggak ada income seperti itu, nah ini yang mungkin mereka lebih pikirkan ke sana ya Ellen. Ellen, apa yang paling kamu dapatkan dari proses latihan teater, bukan cuma di panggung tapi dalam kehidupan sehari-hari? Itu membentuk karakter saya sendiri sih. Jadi puji Tuhan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk ikut ajang FLS 3N sampai di tingkat provinsi. Puji Tuhan saya juara 2. Oke. Nah, itu saya melewati banyak sekali proses. Dari yang awalnya saya tuh males-malesan gitu ya, males-malesan selalu mikir dalam jangka yang pendek singkat. Dari proses FLS ini membuat saya jadi mikir ternyata tuh proses nggak mudah gitu. Pembentukan karakter saya yang awalnya kayak maunya simple aja, serba cepat gitu. Di proses ini saya ditanting untuk ayo terus nih, kamu harus berjuang, harus melakukan yang terbaik demi apa yang kamu pengenkan gitu. Oke, keren. FLS 3N. FLS ajang apa itu, Ellen? Ajang lomba seni tingkat nasional. Oke, Cuman kemarin baik. Kesempatan saya hanya berakhir di provinsi begitu. Menurut Ellen sendiri, gimana caranya nih ya biar teater ini tetap bisa menarik untuk generasi muda sekarang? Sekarang tuh kan ramai banget ya di medsos nih. Sebenarnya kita bisa juga mengeksplor teater di media sosial, kita kenalkan nih ke teman-teman luar yang mungkin nggak tahu teater tuh sebenarnya apa sih, terus kegiatannya teater tuh seperti apa dan prospek kerjanya seperti apa, mungkin bisa dikenalkan lewat media sosial gitu. Oke, karena memang yang paling masif adalah medsos ya, Ellen ya. Betul. Harapan Ellen sendiri untuk teater di sekolah atau komunitas kamu ke depannya apa? Dan nanti kalau suatu hari nanti kamu jadi sutradara seperti itu ya, kamu ingin membuat pementasan seperti apa? Seperti itu. Yang pasti teruntuk jurusanku teater di SMK Negeri 12 Surabaya, semoga semakin berkembang dengan baik, semakin banyak peminat untuk bisa terjun ke dunia entertain seperti aku khususnya. Amin, ya. amin. Semoga kita semua terus mencintai kesenian di Indonesia, khususnya juga di lingkup teater, karena orang-orang seni itu luar biasa semua. Oke. Tadi kalau one day sebagai sutradara, kamu pengen membuat pementasan yang seperti apa? Mahakarya yang kayak gimana? Waduh, gimana ya? Mau bikin pementasan yang saya nih suka banget sama plot twist ya. Jadi kalau misalnya ditanya mau bikin film kayak gimana nih, mau bikin pertunjukan gimana, saya pengennya bikin pertunjukan yang orang lain tuh nggak bisa nebak ini gimana ya alurnya sebenarnya. Oke. Jadi bikin orang penasaran gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Itu tadi dia perbincangan seru saya ya dengan Valencia Ellen Chandra, kelas 12 dan juga sekaligus siswa teater di SMK Negeri 12 Surabaya, dengan pengalaman
pengalaman yang luar biasa banyak ya pemirsa. Kita harapkan nih ya anak-anak muda seperti Ellen semakin banyak di Indonesia. Oke, kita masih di obrolan budaya bersama saya Ayu Arta. Kita masih akan beranjak ke segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Bersama saya Ayu Arta. Untuk episode kali ini bertempat di SMK Negeri 12 Kota Surabaya, membahas terkait dengan kehidupan teater di era kekinian. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Danuar Indar Muslim. Beliau merupakan guru teater dari SMK Negeri 12 Surabaya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Net begitu ya. Membahas terkait dengan kehidupan dinamika panggung teater dari masa ke masa. Kalau tadi di awal kita sudah bersama dengan Pak Agung begitu ya, bagaimana beliau selama dari era tahun 99 seperti itu ini mendampingi teman-teman kita di SMK 12. Kalau Anda sendiri nih Pak Danuar bergabung di SMK Negeri 12 sudah berapa lama? Kalau saya kebetulan memang saya dulunya sekolah di sini memang. Saya alumni SMK 12. Saya termasuk cukup muda, sangat muda bisa dibilang sangat muda. Baik. Karena di sini saya lulusnya baru 2019. Setelah itu kuliah saya di STKW. Setelah itu saya lulus 2023. Baru tahun ini, baru di tahun ajaran ini saya baru masuk di sini. Oh, jadi ini konsepnya dari murid untuk murid. Jadi memang luar biasa ya pemirsa. Dulunya ini Pak Danuar juga ternyata murid SMK Negeri 12 Surabaya, kemudian mengabdikan diri di sekolahnya. Kenapa ini Pak? Apakah ini memang sebuah pemilihan pilihan kehidupan mengabdikan diri di sekolah sendiri? Bahkan di luar sana kalau kita mau memilih pekerjaan sangatlah banyak begitu ya. Banyak sekali, banyak sekali. Apa yang memotivasi Pak? Sebenarnya ya karena ini dari dulu memang saya kalau misalkan saya dulu pertama setelah lulus dari SMK 12 kepinginnya menjadi seniman hebat gitu kan, berkarya terus dan sebagainya di luar. Ya. Tapi setelah itu sepertinya menjadi guru lebih asik. Cuman saya membatasi diri saya dari dulu memang kalau tidak menjadi guru di SMK 12 saya tidak mau. Wih, karena lumayan street ya pemirsa ya, kalau nggak di sini enggak gitu. Karena di sini memang untuk berkarya, untuk mengajar itu suasana sangat enak gitu, nyaman lebih ke nyaman. Nyaman ya. Kalau saat ini sebagai guru berarti apa kabar guru terdahulu, gurunya Pak Danu? Apakah masih di sini? Beliau atau sudah pensiun? Sudah pensiun. Oh baik. Jadi memang ada suatu kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Bisa
bisa meneruskan begitu ya, meneruskan kiprah dari guru terdahulu Iya, begitu. benar-benar. Baik, kita ke topik kita Pak Danu. Apa hal yang paling berharga yang Anda pelajari dari murid-murid teater jenengan? Kalau apa yang bisa dipelajari dari teman-teman siswa-siswa sih, saya sebenarnya kalau kan karena masih baru ya, Ya. jadi seperti mengingat masa-masa dulu waktu sekolah gitu. Terus karakternya sama deh kayak teman-teman gitu. Jadi ya hampir-hampir seneng aja sih sama teman-teman itu. Etos prosesnya sih yang selalu memotivasi aku. Kadang-kadang saya sebagai guru pun juga kadang minus juga, mentalnya lagi down gitu kan. Lihat teman-teman tapi siswa-siswa itu prosesnya strict banget kan, keras banget. Harusnya aku bisa lebih deh dari ini karena aku gurunya kayak gitu-gitu sih. Lebih menjadi motivasi aku sih teman-teman. Di sini kalau saya menangkap lebih kayak ke manajemen emosi nggak sih Pak? Iya benar. Manajemen emosi ketika pribadi diri ini ada masalah itu nggak boleh loh dikaitkan dengan ketika teater main gitu ya Pak ya. Benar. Oh baik. Jadi melihat murid-murid saat ini seperti melihat Anda di beberapa waktu yang lalu. Ya, Oke, dari mulai mungkin emosinya, karakternya, ini kayak flashback, ini kok kayak aku banget dulu gitu ya di zaman yang dulu seperti itu. Kemudian saat murid tampil di panggung ini Pak Danu, apa yang Anda rasakan di balik layar? Terharu, rasa bangga, ternyata aku bisa loh sampai sejauh ini, seperti itu. Yang pasti bangga banget kalau anak-anak selalu tampil itu selalu bangga, seneng ikut ngerasakan karena anak-anak pentas itu selalu saya dan Mas Agung dan guru-guru lain mendampingi untuk latihan. Ya. Itu kan nggak cukup waktu 1 minggu 2 minggu, pasti berbulan-bulan dia akan latihan. Kayak kemarin waktu di FLS di Jatim, saya mendampingi hampir 2 bulan 3 bulan juga. Saat anaknya pentas, keren banget sih kamu. Karena lihat progresnya juga gitu, ikut seneng, bangga sih. Kemudian untuk saat ini Pak Danu kalau boleh kita tahu berapa sih total keanggotaan teman-teman dari teater ini kalau digabungkan dari kelas 1, 2, 3? Hampir saya belum menghitung pastinya ya, cuman kisaran di angka 60 lah. 60-an dari ya. Angkat kelas 1, 2 dan 3 itu 60 anak. Oh, baik. Mungkin bisa lebih karena yang di kelas 1 ini ada 36 siswa sendiri sih. Menurut Pak Danu sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa dulunya dan sekarang sebagai seorang guru, apa yang membuat teater tuh begitu manusiawi, Pak? Karena yang saya dapat dari belajar teater dari dulu sampai sekarang itu adalah ini, karena kita sering membaca teks ya, membaca naskah itu kan memahami karakter tokoh dan sebagainya, itu akhirnya juga bisa kita dituntut untuk memahami sesama manusia itu sih. Kita belajar karakter manusianya dari sana. Belajarnya di situ sih yang paling menarik. Kemudian pernah tidak sih Pak di dalam titik Anda merasa bahwa latihan teater itu justru mendidik karakter lebih dalam ketimbang kelas formal? Pasti itu. Karena kenapa alasannya? Sepengalaman saya dulu karena sekolahnya di sini, saat saya kelas formal pun juga enggak yang saya senangi ya, karena saya selalu senang praktek dan sebagainya. Itu yang membuat karakter saya menjadi straight banget. Akhirnya ya pembentukan mental saya di situ dari cara berteater itu sendiri sebenarnya. Gitu sih. Oke, jadi di kelas kita sudah diajar oleh Bapak Ibu guru itu enggak merupakan jaminan ya, akan membentuk karakter pribadi masing-masing ya Pak ya. Baru kalau ada karakter itu akan kelihatan nih menumbuhkan. Saat berlatih teater itu karena bergerak terus kan, selalu betul. Gerak terus, konsentrasinya pun juga dapat. Otak ini dipaksa untuk mikir. Tadi kalau kata Ellen sebelumnya ini ketika nangis kemudian ketawa gitu-gitu ya Pak ya. Bener. Oke, baik. Kemudian bagaimana Anda menanamkan nilai disiplin ini Pak Danu? Disiplin, empati dan kejujuran dalam latihan. Kalau di sini sih lebih teman-teman kalau berlatih sama saya ya, saya agak keras kalau latihan.
Memang sangat keras, bisa dibilang sangat keras karena misalkan teman-teman latihannya janjian jam 8, misalkan lebih 1 menit itu akan ada hukuman masing-masing dan Oke, baik. Jadi sekalipun hanya telat 1 menit iya, akan dapat punishment. iya. Tapi punishmentnya bukan yang sangat keras, enggak, cuman ya. sebagai teguran aja biar dia lebih disiplin dan menghargai teman-teman yang lainnya ini. Yang menunggu ya Pak Iya. ya. Oke, jadi memang budaya telat ini nggak bisa kita cancel dari culture Iya, kita ya Pak ya. Oke, di tengah kesibukan Anda ini Pak Danu, bagaimana Anda menjaga semangat diri sendiri sebagai pengajar seni? Tadi mungkin ya kembali ke menjaga mood tadi ya, kestabilan emosi tadi. Lebih sering ngobrol sama teman-teman siswa ini aja sih. Oh, Lebih sering baik. bercanda kalau lagi jam kosong atau misalkan lagi nggak ada jam pelajaran ya. Ngobrol cerita-cerita sama anak-anak. Sharing-sharing begitu ya. Mungkin apa yang selama ini mereka ada rasakan yang jadi unek-unek gitu ya Pak Danu ya, dalam hal mungkin pelajaran di kelas atau mungkin bahkan pelajaran di seni teater. Iya. Oke. Kalau seandainya tidak ada gedung teater ini Pak, apakah teater masih bisa hidup, dan di mana ini panggungnya kira-kira ya? Apalagi kalau kita menilik saat ini semua lahan lebih ke arah sport center begitu ya. Terus belum lagi didukung dengan ya kecanggihan zaman kekinian ya Pak ya, yang nggak bisa kita tampik begitu. Nah ini seperti apa Pak kalau jenengan memandang? Sebenarnya kalau saya pribadi sih meskipun tidak ada gedung pun, tidak ada bangunan apapun untuk teater, tapi teater akan tetap hidup sih. Aku percaya itu dari dulu karena meskipun kita berlatih di tengah lapangan yang panas dan ya itu masih tetap bisa. Cuman karena kita butuh ruang ya, kita ruang untuk pentas, berekspresi dan sebagainya itu sebenarnya memang butuh support yang lebih dari pihak-pihak yang lain gitu. Jadi ya mau nggak mau teater harus tetap harus dipentaskan gitu. Meskipun itu di lapangan atau dimanapun itu harus tetap ada sih. Jadi persoalan tempat, panggung nggak ada masalah, nggak ada soal ya Pak ya. Teater akan senantiasa hidup. Lantas bagaimana Anda sebagai seorang guru memotivasi anak didik Anda? Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Agung di awal, adakah yang menjanjikan apalagi di bidang pekerjaan dari jebolan anak-anak teater itu sendiri? Kalau saya sih lebih ke saya memotivasi teman-teman siswa ini jangan takut kamu akan kerja apapun nanti, karena di teater ini sangat banyak pekerjaannya. Bahkan aku yang dulu di teater, meskipun sekarang jadi guru, tapi di sampingan lain itu juga sangat banyak. Kamu bisa di teater bisa menjadi lighting designer. Yang sekarang saya kerjakan lighting designer, art director dan sebagainya, itu banyak banget. Kamu bisa menjadi pengisi suara dan sebagainya. Itu nggak murah, itu banyak banget pekerjaan yang seperti itu di ruang-ruang lingkup kerja kreatif gitu. Jadi kalau ada yang bilang menyampaikan nggak menjanjikan di masa depan, salah besar. Salah besar. Jadi jangan takut ya teman-teman semuanya ya. Baik, terakhir Pak, kalau hidup Anda, waduh ini agak berat nih ya. Kalau hidup Anda diibaratkan satu lakon teater Pak, ini judulnya apa dan kenapa? Nah, kalau kita menilik tadi, merintis dari sebagai seorang siswa dan sekarang jadi seorang guru, apa lakon yang pas buat hidup Anda Pak Danu? Lakon teater yang pas. Ya. Yang lakon teater yang sampai sekarang saya sangat suka adalah Senja dengan Dua Kelelawar. Senja dengan Dua Kelelawar. Alasannya Pak Danu? Karena hidup itu adalah menunggu. Entah menunggu apapun itu kamu akan selalu menunggu. Itu sih yang saya ilmi dari teks itu. Yang akhirnya tetap ya mau nggak mau tetap harus berjalan aja. Kita harus tetap semangat menunggu apapun itu yang di depan nanti. Pokoknya go ahead aja gitulah ya. Yakin seperti itu. Terakhir Pak Danu, harapan kedepannya apa untuk teater di SMK Negeri 12 Surabaya dan untuk siswa-siswinya ini Pak Danu? Ajakan mungkin untuk generasi muda, ayo ikutan teater. Untuk teman-teman siswa lebih semangat dan lebih giat berproses dan jangan takut dihina. Arek teater mesti gendeng biasanya kan. Jadi jangan takut untuk diejek atau dihina. Kamu itu sangat keren.
di mata siapapun orang-orang nggak Ya. akan pernah berani untuk menghina kamu saat kamu sudah menunjukkan sesuatu yang kamu punya. Baik, luar biasa. Itu tadi dia kesempatan saya berbincang dengan Pak Danuar dari seorang siswa menjadi seorang tenaga pendidik begitu ya. Luar biasa pemirsa. Dari episode kali ini kita bisa belajar ya bahwasannya ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dan kita perjuangkan di dunia teater. Dan untuk itulah dia di edisi kali ini pemirsa RRI Net. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Danu. Sama-sama. Semoga mudah-mudahan teater senantiasa langgeng abadi di tengah-tengah kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk episode kali ini, di episode sepi penonton rame pengunjung, potret guru dan murid di panggung sunyi senantiasa terus menggema di hati kita semuanya. Saya Ayu Arta pamit undur diri, kita akan jumpa di panggung-panggung yang lainnya. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa setia RRI Net dimanapun saja Anda berada, itu tadi dia sudah kita simak bersama-sama perbincangan dengan ketiga narasumber untuk episode kali ini dalam obrolan budaya. Mengulik kehidupan di balik panggung teater yang bertempat di SMK Negeri 12 Kota Surabaya. Saya Ayu Arta mohon pamit undur diri, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kita akan jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Mungkin panggung kadang sepi, tapi semangat tak pernah benar-benar mati. Karena setiap naskah, setiap peran, dan setiap latihan adalah doa kecil agar manusia tetap peka dan hidup.